Dalam video ini kita kembali bertemu untuk mendiskusikan mengenai 3 terminologi yang ada di dalam dunia Perjanjian Baru, juga menjadi bagian di dalam diskusi-diskusi teologia. Hari ini kita akan membicarakan 3 terminologi, yaitu adiaphora, kedua kontekstualisasi, dan yang ketiga paradise atau firdaus. Adiaphora, nah itulah terminologi pertama yang akan kita diskusikan. Apakah itu adiaphora? Nah, adiaphora adalah istilah teknis yang digunakan di dalam Alkitab atau dalam studi teologi atau dunia Perjanjian Baru untuk membicarakan hal-hal yang dipandang tidak esensial namun menjadi perdebatan. Nah, jadi di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus di dalam banyak hal dia berbicara tegas, dia berbicara secara normatif, khususnya mengenai hal-hal yang terkategori dengan dosa. Misalnya saja waktu Rasul Paulus dia menyoroti mengenai percabulan. Nah, maka Rasul Paulus di dalam jemaat Korintus dia berbicara sangat tegas, sangat keras bahwa percabulan ataupun perzinahan tidak boleh diizinkan ada di dalam gereja. Mengapa? Karena gereja adalah tubuh Kristus, bait Allah, yang harus kesucian di dalamnya dijaga dan dipelihara. Nah, itulah sebabnya maka Rasul Paulus dia menegur jemaat di kota Korintus. Hal yang sama juga Rasul Paulus lakukan di jemaat Tesalonika. Nah, meskipun demikian, Rasul Paulus dia juga menyampaikan, berbicara mengenai hal-hal tertentu yang dia sebut sebagai hal-hal yang merupakan sebuah kebebasan. Sesuatu yang bisa dilakukan, tetapi tidak berarti bahwa sesuatu itu baik untuk dirinya. Nah, hal-hal yang bersifat tidak esensial ini terkait dengan kebebasan inilah yang disebut dengan adiaphora. Nah, contoh di dalam Alkitab yang termasuk adiaphora adalah mengenai aturan makan. Aturan makan yang dimaksudkan di sini misalnya saja menunjuk kepada orang-orang tertentu di dalam gereja memiliki keberatan-keberatan tertentu di dalam memakan makanan jenis tertentu. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa masalah makanan adalah sesuatu yang bersifat adiaphora. Artinya itu tidak menyangkut masalah keselamatan, itu hal-hal yang bersifat esensial. Orang makan sesuatu dan tidak makan sesuatu tidak membuat dia lebih dekat atau lebih jauh dari Allah. Meskipun demikian, Rasul Paulus juga mengajarkan supaya orang-orang percaya tetap memperhatikan supaya kebebasannya tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Nah, itulah salah satu hal yang menjadi contoh daripada adiaphora. Nah, di dalam kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita, barangkali ada juga banyak hal yang bersifat freedom yang merupakan sebuah adiaphora, sesuatu yang sebenarnya merupakan sebuah kebebasan dari kita, namun tidak berarti hal tersebut selalu baik untuk kita ataupun hal tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain sehingga kita harus hindari. Misalnya saja mengenai apakah orang Kristen boleh atau tidak dia pergi ke bioskop, atau orang Kristen boleh ataukah tidak dia bermain kartu misalnya. Nah, ini bukan berbicara mengenai apa yang Rasul Paulus sebut sebagai sebuah hal yang esensial, tapi ini adalah sebuah adiaphora. Orang Kristen bisa saja pergi ke bioskop, bisa saja dia bermain kartu, tetapi hal itu tidak berarti bahwa apa yang dia lakukan bisa tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Orang Kristen punya kebebasan, tapi kebebasannya harus dipertanggungjawabkan. Nah, itulah konsep mengenai adiaphora. Nah, konsep kedua adalah kontekstualisasi. Nah, apakah itu kontekstualisasi? Nah, kontekstualisasi adalah upaya dari orang-orang percaya, termasuk juga para rasul, ketika mereka menceritakan, ketika mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
Kebenaran firman Tuhan itu disampaikan di dalam bahasa dan konsep yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan. Nah, itulah yang disebut dengan kontekstualisasi. Maka Rasul Paulus ketika dia menjelaskan mengenai misalnya saja konsep dosa di dalam kehidupan masyarakat orang-orang bukan Yahudi, nah Rasul Paulus mengambil sebuah contoh yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hidup di dunia Yunani Romawi. Apa itu? Perilaku homoseksual. Maka kalau kita membaca dalam Roma pasal yang pertama, di situ Rasul Paulus membicarakan mengenai orang-orang yang menggantikan persetubuhan yang normal dengan persetubuhan yang tidak wajar, di mana laki-laki atau wanita mereka memiliki hubungan dengan sesama jenis mereka sendiri. Dan Rasul Paulus mengatakan hal itu terjadi oleh karena manusia menolak untuk menyembah Tuhan, menolak walaupun mereka tahu bahwa Tuhan itu ada, tapi mereka menolak untuk menyembah Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Nah, maka upaya yang Rasul Paulus lakukan di dalam menjelaskan mengenai konsep dosa adalah dia melakukan sebuah proses yang disebut dengan kontekstualisasi. Nah, di dalam kita melayani, di dalam kita mengajar, men-sharingkan iman Kristen kepada orang-orang di sekitar kita, penting bagi kita juga melakukan sebuah proses yang disebut dengan kontekstualisasi. Mengapa demikian? Karena tidak semua kita memiliki pemahaman yang sama dengan orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Nah, misalnya saja bagi kita orang-orang yang sudah mengenal iman Kristen, konsep mengenai Yesus sebagai Mesias itu adalah konsep yang dapat kita pahami dengan mudah, dapat kita pahami dengan tanpa kesulitan. Tapi bagi orang-orang tertentu yang tidak memiliki konsep mengenai Mesias, mengenai juru selamat, mereka lebih sulit di dalam memahami terminologi Mesias atau juru selamat atau juga mengenai konsep Kristus. Nah, itulah sebabnya maka kita membutuhkan sebuah upaya yang disebut dengan kontekstualisasi. Kita mencoba menjelaskan apa yang Alkitab ajarkan dan nyatakan di dalam bahasa, di dalam konsep yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Nah, itulah kontekstualisasi. Nah, terminologi ketiga yang signifikan untuk kita bicarakan pada video ini adalah Firdaus. Nah, apakah yang menjadi pemikiran kebanyakan orang Kristen waktu mendengar istilah Firdaus? Kebanyakan orang Kristen memandang bahwa Firdaus adalah sorga, sama dengan sorga. Dan saya kira pengertian ini adalah benar, tidak salah, bahwa Firdaus adalah memang sorga. Firdaus adalah terminologi yang digunakan untuk menyebut apa yang kita konsep yang disebut sebagai sorga. Nah, sorga atau Firdaus itu menunjuk kepada kehidupan setelah kematian. Jadi kita ingat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang penjahat yang merespon apa yang Yesus alami di atas kayu salib dengan iman, dan Tuhan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, Firdaus menunjuk kepada tempat yang seorang realita. Lebih baik kita menyebutnya dengan realita di mana seseorang akan masuki setelah melewati kematian. Nah, jadi sorga itu adalah realita yang indah, realita yang bahagia, realita di mana manusia yang ada di dalam Tuhan setelah dia meninggalkan dunia ini akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, yang sering kali orang tidak pahami adalah orang sering kali berpikir bahwa sorga dan Firdaus adalah titik final daripada perjalanan seseorang dalam mengikut Tuhan. Tapi sesungguhnya di dalam Alkitab kita belajar bahwa hal tersebut tidak tepat. Mengapa demikian? Karena Alkitab menyebutkan bahwa karya Tuhan sesungguhnya bukan hanya sebatas ingin membawa manusia, ingin menyelamatkan manusia dan membawa manusia untuk tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Itu adalah hal yang benar. Itu adalah masa sementara, masa penantian sementara sebelum apa? Sebelum langit dan bumi yang baru
langit turun dari sorga dan menjadi satu dengan bumi sehingga menjadi langit dan bumi yang baru. Nah, jadi realitas ataupun tujuan akhir daripada kehidupan manusia bukanlah tinggal bersama dengan Tuhan di sorga, tetapi bagaimana orang percaya akan bersama-sama dengan Tuhan hidup di dalam langit dan bumi yang baru. Nah, jadi konsep mengenai langit dan bumi yang baru itu adalah konsep yang perlu kita pahami, konsep yang kita perlu sadari bahwa setelah realitas sorga ada hal yang Tuhan akan kerjakan, yaitu apa? Membawa sorga ke bumi, menjadikan sorga dan bumi menjadi satu, menciptakan langit dan bumi yang baru. Nah, itulah finalitas daripada apa yang Tuhan akan kerjakan dalam sejarah umat manusia. Kiranya 3 hal yang kita pelajari hari ini mengenai adiaphora, mengenai kontekstualisasi, dan mengenai Firdaus boleh menolong kita mengerti, memahami dunia perjanjian baru. Tuhan memberkati pendengar sekalian.